melalui penerapan ketatalaksanaan dan proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Saya Cici Anika Lestari, saya Linda Dwi Rahmawati, saya Istiqomah Islamiyati, saya Riasta Putri Hartanti. Berikut kami sampaikan terkait dengan substansi pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Pada pengerjaan presentasi pada pagi hari ini kami mengusung foto yakni manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berikut adalah video ilustrasi pembahasan tema yang kami angkat pada materi pada pagi hari ini. Kotak saran adalah sebuah pemandangan yang cukup biasa di gedung-gedung pemerintahan di Indonesia. Umumnya, badan-badan pemerintahan atau negara menyediakan kotak-kotak seperti ini untuk menampung saran atau pengaduan dari masyarakat. Lalu, apakah keberadaan kotak saran ini menandakan bahwa budaya pengaduan di Indonesia sudah terkelola dengan baik? Ternyata belum. Ini bisa dilihat dari berbagai mitos yang beredar. Contohnya, menyediakan kotak saran atau SMS saja sudah cukup. Mengadu itu adalah kebiasaan yang buruk atau negatif. Banyak pengaduan berarti kinerja buruk. Pengelolaan pengaduan cuma masalah rutin yang tidak perlu difokuskan. Lalu, apa pentingnya pengelolaan pengaduan yang baik? Pengelolaan pengaduan yang benar dapat berkontribusi pada meningkatnya pelayanan publik. Karena muara dari reformasi birokrasi sesungguhnya adalah reformasi di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik harus diiringi dengan jumlah pengaduan yang proporsional. Reformasi layanan publik ini juga harus disertai kemampuan penyelenggara untuk mengelolanya. Salah satunya adalah dengan menerapkan pengelolaan pengaduan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang presentasi pada kali ini. Nah, latar belakang presentasi kami ini mengusung yang namanya reformasi birokrasi. Apa sih reformasi birokrasi itu? Nah, reformasi birokrasi itu diartikan sebagai upaya secara sistematis dan terencana yang dilakukan untuk merubah sistem, struktur, dan nilai yang ada di dalam organisasi sehingga bisa menciptakan organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dengan adanya reformasi birokrasi juga bisa dilakukan untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Mengapa? Karena dengan adanya reformasi birokrasi yang dijalankan bisa merubah ketatalaksanaan dan proses bisnis yang ada di dalamnya menjadi lebih baik lagi. Yang mana jika proses bisnis dilakukan berbelit-belit akan membuat pelayanan yang diberikan kurang berkualitas. Nah, ini akan berdampak pada ketatalaksanaan juga yang tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kelompok kami akan mengupas proses bisnis dan ketatalaksanaan dalam organisasi untuk menyukseskan reformasi birokrasi. Ketatalaksanaan. Jadi apa sih ketatalaksanaan itu? Nah, ketatalaksanaan bisa diartikan sebagai penataan dalam menjalankan aktivitas organisasi untuk menciptakan tata laksana yang simpel, yang efektif, yang efisien, yang transparan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan pemberdayaan bagi penggunanya. Nah, sasaran yang ada dalam ketatalaksanaan itu bertujuan untuk menyederhanakan sistematika atau prosedur kerja yang ada dalam organisasi yang meliputi mekanisme kerja, prosedur kerja, dan juga sistem tata kelola yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Nah, proses bisnis bisa diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengorganisir kegiatan serta untuk meningkatkan pemahaman akan suatu kegiatan. Nah, dalam proses bisnis ini juga bisa diartikan menurut Hammer and Champi yang mengatakan bahwa bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang membutuhkan masukan untuk keluaran yang diinginkan. Nah, untuk menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien dalam proses bisnis ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, harus memiliki masukan atau input yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga, harus memiliki keluaran atau output yang akan dituju. Yang keempat, harus menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, yang kelima, harus memiliki tahapan dalam proses bisnisnya. Yang keenam, harus ada kesesuaian antar tahapan dalam proses bisnis. Dan yang ketujuh, proses bisnis harus memberikan nilai atau value bagi penggunanya nanti ke depannya. Nah, dalam proses bisnis ini bisa menggunakan business process improvement atau BPI sebagai cara untuk menyederhanakan proses bisnis, sebagai cara untuk membuat proses bisnis ini lebih baik. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa proses bisnis itu merupakan suatu hal yang sangat penting peranannya. Kenapa? Karena dengan adanya proses bisnis yang baik, maka ketatalaksanaan itu juga bisa akan berjalan dengan baik. Nah,
selain itu dengan adanya proses bisnis juga akan bisa membantu organisasi itu untuk beradaptasi, untuk berinovasi, untuk bisa mempertahankan diri dalam situasi dan kondisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hubungan ketatalaksanaan dan proses bisnis. Nah, jadi ketatalaksanaan dan proses bisnis itu sangat penting kaitannya dan saling berkaitan satu sama lain. Mengapa? Karena dengan adanya ketatalaksanaan yang bisa dijadikan sebagai pengaturan atau penataan aktivitas untuk mencapai tujuan ini akan berjalan dengan baik dengan adanya proses bisnis sebagai suatu proses yang harus dilakukan yang diterapkan dalam ketatalaksanaan. Misalnya saja ingin menciptakan ketatalaksanaan yang good governance yang baik. Oleh karena itu perlu diadakan pemetaan proses bisnis yang mana dalam proses bisnis tersebut terdapat beberapa prinsip-prinsip dari good governance seperti harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas, harus ada efektivitas dan juga efisiensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan proses bisnis. Tujuan dari proses bisnis itu ada 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi langkah-langkah, yang kedua mengidentifikasi kesenjangan, yang ketiga memberikan gambaran transparan, kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kerja pada instansi pemerintah. Nah, untuk tujuan pertama yaitu mengidentifikasi langkah-langkah. Nah, dengan mengidentifikasi langkah-langkah itu dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas serta fungsi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari organisasi pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi kesenjangan. Nah, dengan mengidentifikasi kesenjangan itu dapat mengetahui apakah proses bisnis yang telah dijalankan itu berbelit-belit atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan gambaran yang transparan. Peta proses bisnis tersebut dapat mempermudah dalam mengidentifikasi program kegiatan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan atau program yang akan dijalankan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kerja pada instansi pemerintah. Nah, peta proses bisnis itu memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan serta mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang akan dilakukan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan. Serta aset pengetahuan itu menjadi dasar pengambilan keputusan yang strategis terkait dengan pengembangan organisasi serta sumber daya manusia, kemudian dapat meningkatkan penilaian kinerja. Kemudian ada manfaat dari proses bisnis itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai 2 manfaat dari proses bisnis, yaitu yang pertama mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan proses bisnis dengan merancang tindakan mitigasi. Nah, dengan mengidentifikasi resiko-resiko tersebut dapat menyediakan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengidentifikasi resiko terkait tindakan-tindakan mitigasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini memiliki standar pelaksanaan kepekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan pelaksanaan dalam melakukan pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penyusunan peta proses bisnis. Yang pertama ada definitif, yaitu dalam penyusunan peta proses bisnis harus memperhatikan batasan yang akan dibahas, masukan apa saja yang dibutuhkan, dan keluaran yang diinginkan dengan jelas. Yang kedua, ada urutan, yaitu dalam penyusunan peta proses bisnis harus mengurutkan waktu dan tempat dalam aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, ada pelanggan, yaitu perlu menerima hasil proses yang menjadi sasaran dalam penyusunan peta proses bisnis. Yang keempat, ada nilai tambah, yaitu perubahan dalam penyusunan peta proses bisnis harus memiliki nilai baru di dalamnya. Yang kelima, ada keterkaitan, yaitu dalam penyusunan peta proses bisnis harus melihat keterkaitan dalam struktur organisasi yang ada di dalamnya. Yang keenam, ada fungsi silang, yaitu harus mampu melibatkan adanya kerjasama antar berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis. Yang ketujuh, ada sederhana representatif, yaitu harus bisa merepresentasikan secara sederhana seluruh aktivitas organisasi. Dan yang terakhir ada konsensus subjektif, yaitu perlu adanya kesepakatan bersama antar semua unit organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan penyusunan proses bisnis. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama persiapan dan perencanaan, kemudian yang kedua itu ada pengembangan, kemudian yang ketiga itu ada penerapan dan implementasi, kemudian yang keempat itu ada evaluasi serta pemantauan. Yang pertama yaitu mengenai tahapan persiapan dan perencanaan. Nah, pada tahapan ini dilakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi,
tujuan serta sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui isi aktivitas atau proses kerja yang ada di dalam instansi tersebut. Kemudian proses kerja atau aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kerja kegiatan. Nah, dalam pengelompokan seluruh aktivitas atau proses kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Nah, dalam tahap pengumpulan informasi itu terdiri atas informasi primer dan informasi sekunder. Nah, informasi primer itu terdiri atas informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Kemudian informasi sekunder itu didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kerja, serta tugas serta fungsi dari organisasi itu sendiri. Nah, pada tahap kedua yaitu pengembangan. Demi memudahkan penggambaran data pada peta proses bisnis, maka peta proses bisnis itu dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan. Ada level 0, level 1, level 2, dan level selanjutnya atau level M. Kemudian pada jenis gambar peta proses bisnis yaitu ada peta proses bisnis, peta subproses, serta peta relasi, serta peta lintas fungsi. Ini merupakan contoh dari peta proses bisnis yang menggambarkan tingkatan. Nah, itu ada peta proses bisnis pada level 0, yaitu merupakan penjabaran langsung atau turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan dari organisasi. Kemudian yang di bawah yaitu merupakan contoh dari peta proses bisnis level 1 yang merupakan penjabaran atau turunan dari peta proses bisnis level 0. Di situ dapat diketahui dari peta proses bisnis level 0 terdapat beberapa proses bisnis yang dijalankan yang merupakan tingkatan dari visi, misi, serta tujuan dari organisasi. Kemudian pada peta proses bisnis level 1 merupakan penjabaran dari peta proses bisnis level 0 yang itu dapat dilihat juga pada peta proses level 0 itu menggambarkan peta proses bisnis yang level 5, kemudian diturunkan pada level 1 itu menjadi peta proses bisnis pada proses 5.2. Baik, di sini tergambarkan ada 4 peta gambar dari peta proses bisnis. Yang pertama itu ada peta proses bisnis pada pemerintah instansi A. Ini merupakan contoh dari peta proses bisnis yang mempunyai tahapan yang sama dengan peta proses level 0 atau level 1. Kemudian yang kedua yaitu peta subproses bisnis, ini sama dengan peta level 0 atau level 1 atau menjadi turunan dari peta proses bisnis. Kemudian tersebut ada peta relasi instansi pemerintah A. Nah, peta relasi ini sendiri menggambarkan dan menunjukkan siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses bisnis yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Kemudian di situ juga ada peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja lintas fungsi atau unit yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Nah, pada tahapan ketiga yaitu mengenai penerapan atau implementasi dari peta proses bisnis. Nah, penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional itu membidangi tata laksana. Nah, penerapan peta proses bisnis itu meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama pengesahan peta proses bisnis, yang kedua ada pendistribusian peta proses bisnis, kemudian yang ketiga ada penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dari peta proses bisnis itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada perubahan dari peta proses bisnis. Nah, untuk bagian perubahan pada peta proses bisnis ini dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah, baik itu visi, misi, dan strategi yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta pengeluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang langkah keempat atau langkah terakhir dalam penyusunan peta proses bisnis yaitu ada pemantauan atau evaluasi. Nah, dokumen peta proses bisnis itu merupakan peta proses bisnis yang dinamis atau yang perlu dievaluasi dan dipantau secara relevansi dan efektivitasnya. Nah, pemantauan dan evaluasi dari peta proses bisnis itu dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketelaksanaan. Paling sedikit 1 tahun sekali untuk mengevaluasi dan melakukan pemantauan dari peta proses bisnis. Nah, untuk evaluasi atas dasar peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis pemerintah serta dilakukan untuk memastikan bagaimana implementasi dari peta proses bisnis yang telah mampu memicu kinerja yang diharapkan oleh setiap instansi pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peran tata laksana dan proses bisnis dalam reformasi
Jadi untuk perannya sendiri, ketentuan dan proses bisnis itu memiliki peran yang sangat penting begitu ya teman-teman. Kenapa penting? Karena dengan adanya ketentuan dan proses bisnis itu dapat mewujudkan adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan untuk mencapai reformasi birokrasi tersebut. Nah, reformasi birokrasi itu apa? Tadi sudah dijelaskan juga terkait reformasi birokrasi, bahwa reformasi birokrasi itu adalah upaya mendasar dalam penataan sistem dan juga struktur yang memiliki dampak pada perubahan, dan agar proses bisnisnya itu dijalankan bisa efektif dan efisien, maka dibutuhkan adanya perubahan ketatalaksanaan pada budaya birokrasi dan pelayanan publik, dan hal ini itu juga mengacu pada Permenpan nomor 25 tahun 2020. Kemudian dibutuhkan juga adanya perubahan pada proses bisnisnya agar bisa tertata dengan baik, maka harus mengacu pada peraturan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintahan gitu. Kemudian dengan menggunakan dua panduan tersebut, yaitu Permenpan nomor 25 tahun 2020 dan juga Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 itu apabila disusun ketentuan dan proses bisnis yang sesuai, maka peran dari ketentuan dan proses bisnis itu dapat tercapai, kemudian akan berdampak pada efisiensi pelayanan sehingga bisa menciptakan reformasi birokrasi yang dikehendaki. Untuk menciptakan reformasi birokrasi tadi sehingga juga menciptakan organisasi yang lebih efektif, kemudian efisien, kemudian juga transparan, akuntabel, dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada tantangan ketentuan dan proses bisnis. Yang pertama yaitu kurangnya komitmen dan kepemimpinan. Ini dapat terlihat dari kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Yang kedua ada budaya kerja yang tidak mendukung, yaitu budaya kerja yang kaku, berbelit-belit, dan tidak berorientasi pada hasil dapat mengganggu proses bisnis. Yang ketiga ada ketidakjelasan regulasi dan prosedur, yaitu regulasi dan prosedur tidak jelas, tumpang tindih, dan sering berubah, dapat membingungkan masyarakat dan aparatur negara. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelayanan publik dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada keterbatasan teknologi informasi, yaitu keterbatasan pada infrastruktur digital dan teknologi informasi dapat menghambat proses bisnis. Yang kelima ada kurangnya kompetensi aparatur negara, yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan aparatur negara dapat menghambat reformasi birokrasi karena mereka tidak memahami dan menerapkan ketentuan dan proses bisnis yang baik. Yang keenam ada resistensi internal organisasi, yaitu aparatur negara yang merasa dirugikan dengan perubahan sistem dan proses kerja dapat menahan reformasi birokrasi. Yang ketujuh ada kurangnya partisipasi masyarakat, yaitu dalam proses reformasi birokrasi dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi yang dapat mengakibatkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir ada faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait strategi ketentuan dan proses bisnis, di mana kelompok kami membuat ada 7 strategi begitu teman-teman. Dan untuk strategi yang pertama itu adalah identifikasi dan evaluasi proses bisnis yang ada. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi semua proses bisnis yang ada dalam organisasi. Kemudian setelah proses bisnis itu diidentifikasi, maka dilakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap setiap langkah dalam proses tersebut. Dan tujuan analisis ini itu adalah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, kemudian penyederhanaan dan otomatisasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian proses-proses tersebut kemudian dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan begitu. Kemudian yang kedua itu ada rekayasa proses bisnis atau bisnis proses reengineering atau BPR, di mana BPR ini tuh melibatkan pembaruan dan rekonstrukturisasi proses bisnis secara radikal gitu. Untuk apa? Untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam efisiensi. Selain itu juga dalam produktivitas dan kualitas pelayanannya. Kemudian pendekatan ini tuh dapat melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi, kemudian eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah dan penyederhanaan alur kerja. Kemudian strategi yang ketiga itu ada pengembangan standarisasi prosedur operasional atau seperti yang kita ketahui itu namanya SOP begitu ya teman-teman. Jadi membuat SOP ini tuh untuk apa? Untuk setiap proses bisnis penting untuk menjaga konsistensi
efisiensi, meningkatkan prediktabilitas, kemudian dan mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari begitu. Kemudian yang keempat itu adalah penggunaan teknologi informasi, di mana teknologi informasi itu memainkan peran yang sangat penting begitu teman-teman dalam apa? Dalam meningkatkan efisiensi operasional pelayanan publik. Kemudian penerapan sistem informasi itu informasi manajemen yang terintegrasi, kemudian sistem manajemen berbasis data dan aplikasi berbasis web dapat membantu mengotomatiskan proses, mengurangi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Dan teknologi informasi itu dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis begitu. Kemudian strategi yang kelima ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi untuk memberikan pelayanan yang cukup kepada karyawan untuk memastikan bahwa mereka itu memahami proses bisnis yang baru dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan proses bisnis tersebut dengan efektif gitu. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan itu adalah sangat penting dalam memastikan bahwa mereka itu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis yang baru dan lebih efisien gitu. Kemudian strategi yang keenam itu adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Jadi proses bisnis yang telah diperbarui itu dan ditingkatkan harus secara teratur dimonitor dan dievaluasi untuk apa? Untuk memastikan bahwa kinerja yang diinginkan itu tercapai. Kemudian untuk strategi yang terakhir itu ada pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada efisiensi gitu. Jadi pembangunan budaya organisasi yang mendorong inovasi, kemudian kolaborasi dan perbaikan terus-menerus itu merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan strategi ketata laksanaan dan proses bisnis ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang kelompok 4 bawahan atau kelompok 4 akad, yaitu terkait fokusnya sendiri ada pada sistem pelaporan Laforsman. Kemudian untuk fokusnya sendiri kita fokus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. Dan untuk problemnya sendiri itu ada dua masalah ya teman-teman. Jadi masalah pada proses penerapan sistem Laforsman ini itu seperti miskomunikasi antara OPD terkait, kemudian tidak ada proses pertanggungjawaban yang jelas untuk setiap pelayanan aduan yang masuk dari masyarakat. Jadi tidak ada tidak lanjut begitu dari perangkat daerah yang ada terhadap aduan atau saran yang masuk begitu. Nah, dan untuk solusinya sendiri itu ada pengembangan model proses bisnis atau BPM-nya dan juga Racicar. Jadi Racicar sendiri merupakan singkatan dari R-nya itu ada responsible, kemudian A-nya itu accountable, kemudian C-nya itu konsum atau konsultasi, dan yang I itu adalah informasi atau diinformasikan kepada siapa gitu. Dan untuk dari kami sendiri terdapat tabel Racicar pelayanan aduan masyarakat lapor, di mana aktivitasnya itu terdiri dari atas sampai bawah ini ya, ada alurnya begitu. Dan untuk aktivitasnya sendiri ini saya jelaskan secara singkat saja terkait tabel ini. Jadi untuk mengisi form aduan itu berarti ditanggungjawabkan atau responsibilnya itu ada di masyarakat. Kemudian mengirim form aduan itu juga tanggung jawab dari masyarakat sendiri. Menerima aduan itu diinformasikan ke masyarakat, tetapi untuk responsibelnya atau tanggung jawabnya itu oleh admin pusat. Kemudian untuk mengecek aduan dan juga mendisposisi aduan ke instansi terkait itu responsibel dan juga accountable-nya itu dari admin pusat sendiri. Selanjutnya untuk aktivitas menerima pendisposisian aduan itu diinformasikan kepada admin pusat, tetapi tanggung jawabnya itu ada pada admin instansi. Kemudian mengecek aduan dan mendisposisi aduan ke unit kerja terkait itu juga responsible dan juga accountable-nya itu oleh admin instansi. Selanjutnya untuk menerima pendisposisian aduan itu diinformasikan kepada admin instansi, tetapi untuk responsibelnya itu kepada admin unit kerja terkait. Begitu. Kemudian untuk menerima aduan itu juga responsibel atau accountable-nya itu dari admin unit kerja terkait. Untuk memberikan respon awal itu juga responsibelnya atau tanggung jawab itu juga admin unit kerja terkait. Kemudian melangkah koordinasi aduan itu responsibel dan juga konsultasinya kepada admin unit kerja terkait. Dan untuk membuat laporan penyelesaian aduan
atau responsibelnya itu oleh masyarakat dan juga diinformasikan kepada admin unit terkait, admin unit kerja terkait. Kemudian untuk menulis feedback aduan itu tanggung jawab atau responsibel dan juga akuntabelnya dari masyarakat. Menerima feedback aduan itu diinformasikan kepada masyarakat, tetapi tanggung jawab dari admin unit kerja terkait. Kemudian menerima feedback aduan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengirim laporan yang dianggap selesai itu diinformasikan kepada masyarakat, tapi untuk responsibelnya atau tanggung jawabnya itu dari admin instansi. Dan yang terakhir ada menutup laporan, itu tanggung jawab dari admin instansi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait studi kasus yang kelompok kami angkat. Terima kasih. Saya kemudian akan dijelaskan oleh Kesimpulan dari kelompok kami adalah ketata laksanaan dan proses bisnis yang efektif merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mewujudkan reformasi birokrasi yang diinginkan. Dengan mengorganisir aktivitas dalam organisasi secara simpel, efektif, dan efisien, serta melalui pengembangan proses bisnis yang terukur dan terstandarisasi, instansi pemerintah dapat lebih mudah mencapai tujuan pelayanan yang optimal. Namun, dalam tantangan yang dihadapi dalam implementasi ketata laksanaan dalam proses bisnis tidak dapat diabaikan. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, strategi seperti identifikasi dan evaluasi proses bisnis yang ada, rekayasa proses bisnis, pengembangan standarisasi prosedur operasional, serta pemberdayaan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi kunci penting dalam memperkuat implementasi ketata laksanaan dan proses bisnis. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya strategi-strategi ini, diharapkan instansi pemerintah dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengarahkan langkah-langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebelum kelompok kami menutup presentasi pada pagi hari ini, kelompok kami akan menyampaikan pantun. apa tuh? Makan nasi pakai ikan teri. Cakep.